Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Uni Asisten, perkenalkan kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan tugas besar ekodrainase, di mana untuk anggota kami sendiri itu pertama ada Zara Adila dengan BP 1001, yang kedua Ferry Hazalinda dengan BP 1007, yang ketiga Nurhuda Anggun dengan BP 1010, dan keempat itu ada Mutia Lutfia dengan BP 1017. Baiklah, untuk yang kami bahas sendiri itu ada tiga. Yang pertama ada detail wilayah studi, yang kedua itu desain sistem ekodrainase, yang ketiga itu penutup. Untuk yang pertama ada tadi Kabupaten Dharmasraya, itu yang pertama adalah terbelakang. Untuk Kabupaten Dharmasraya ini memiliki luas wilayah sebesar 2.961,13 km persegi, yang dimana secara astronomis Kabupaten Dharmasraya terletak di antara 0,2 Sangkar, 48 ke 25,4 Lintang Selatan, dan 101,432,5 Bujur Timur. Kabupaten Dharmasraya ini memiliki ketinggian antara 91 sampai 249 meter di atas permukaan laut, di mana curah hujan rata-rata per tahunnya itu 2.600 sampai 3.200 mm dengan suhu rata-ratanya 210 sampai 321 sampai 33 derajat Celcius. Ini merupakan peta administrasi dari Kabupaten Dharmasraya dengan kecamatan terpilih. Dan ini merupakan peta topografinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu mengenai data geoteknis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan perluasan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan. Sedangkan untuk uji permeabilitas tanah dari yang terkecil yaitu sebesar 0,7 dan terbesar yaitu 8 cm per jam dan termasuk dalam kriteria jenis tanah pasir sangat halus, pasir lanau dan lanau tidak padat dengan identifikasi medium permeabilitas. Untuk data permeabilitas tanah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada uh, tabel berikut. Next. Selanjutnya itu desain sistem dari ekodrainase. Selanjutnya itu perhitungan debit limpasan, di mana untuk rancangannya yaitu berupa dalam skala ulang 15 tahun. Sedangkan untuk waktu konsentrasinya itu menggunakan metode yang dikembangkan oleh Kirpich yang diasumsikan dari rumus Manning untuk koefisien kekasaran rata-rata dan jari-jari hidrolis. Untuk rumusnya yaitu 0,0195, di mana panjang saluran dibagi akar dari kemiringan daerah pengaliran dipangkatkan 0,77. Next. Selanjutnya itu untuk perhitungan dari saluran pertama, di mana luas daerah aliran sebesar 2.630 meter persegi dengan jarak terjauh dari aliran curah hujan yaitu sebesar 136,84 meter dengan kemiringan daerah aliran yaitu sebesar 0,0004 dengan pemasukan kriteria daerah komersial yaitu selama 20 menit atau 0,33 jam. Di mana untuk waktu pengalirannya yaitu setelah dilakukan perhitungan didapatkan sebesar 0,3 jam dengan intensitas curah hujan selama 15 tahun yaitu sebesar 127,9551 mm per jam. Berikut merupakan peta dari pembagian arah aliran. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggun. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan debit limpasan saluran 1. Di mana untuk rumus dari debit itu sama dengan 0,002778 dikali C dikali I dikali A. Dapat dilihat untuk angkanya pada slide dan dihasilkan untuk debit dari limpasan saluran 1 itu 0,561 meter kubik per detik. Next.
Berikut adalah rekapan dari debit air hujan setiap salurannya. Begitupun yang tadi. Selanjutnya itu perhitungan kapasitas green infrastruktur. Yang pertama untuk sumur resapan, di mana diameternya 1,5 meter dengan kedalaman 3 meter. Maka untuk volumenya dapat kita hitung 0,2 dikali Pi dikali B kuadrat dikali H. Sehingga untuk volume dari sumur resapan tersebut 5,3 meter kubik. Selanjutnya, dengan waktu pengaliran 24 jam dan laju permeabilitas sebesar 1,02 cm per jam, dan luas permukaan sumur resapan adalah 15,91, itu maka dapat dihitung untuk volume resapannya, yaitu dengan menggunakan rumus CE per 24 dikali A total dikali K. Sehingga dihasilkan untuk volume resapannya itu 0,32 meter kubik. Jadi untuk volume total dari sumur resapan, VS ditambah VRSP sama dengan 53 ditambah 0,32 sama dengan 5,62 meter kubik. Next. Selanjutnya untuk perhitungan kapasitas green infrastruktur selanjutnya, itu kita untuk menghitung kapasitas dari GI tadi. Setelah didapatkan untuk volumenya, maka kita kali dengan porositas. Porositas dari sumur resapan tadi 0,4, maka dihasilkan kapasitasnya 2,25 meter kubik. Selanjutnya dihitung volume andil banjir total pada atap perumahan dengan rumus CAB itu sama dengan 0,85 kali C dikali A dikali R. Untuk CAB ini dihasilkan 2.685.840 meter kubik. Untuk sumur resapan ini itu digunakan oleh seluruh perumahan dan satu masjid. Maka jumlah sumur resapan yang dibutuhkan itu sebanyak 27 sumur resapan. Maka untuk kapasitas total sumur itu 27 dikali 5,62 meter kubik sehingga dihasilkan 151,74 meter kubik. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu bioretensi. Bioretensi itu sendiri adalah media infiltrasi lokal yang terdiri dari tanah dan vegetasi campuran untuk menyerap dan mengolah air hujan agar tidak langsung meletus ke badan air. Untuk kelompok kami sendiri itu luas tahan taman bermain yang menggunakan bioretensi adalah sebesar 55,51 meter kubik. Dengan waktu pengaliran rencana 24 jam dan laju permeabilitas sebesar 7,72 cm per jam atau 1,8528 meter per hari. Dan waktu hujan efektifnya itu 2 jam dan luas permukaan taman bermain adalah 55,51 meter persegi. Maka dapat kita hitung untuk volume resapannya itu menggunakan rumus T per 24 dikali atot dikali K. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. ,77 meter persegi, maka kapasitas bioretensinya adalah volume resapannya dapat kita lihat yaitu 33 meter kubik. Maka volume seluruh green infrastruktur yang direncanakan yaitu 151,74 meter kubik ditambah 8,57 meter kubik ditambah 33 meter kubik, maka didapatkan hasil 193,31 meter kubik. Next. Debit saluran drainase dapat dihitung dengan rumus yaitu untuk rumusnya sendiri debit limpasan runoff dikurang total debit GI. Lalu kita masukkan nilai-nilainya maka didapatkan nilai sebesar 2,21 meter kubik per detik. Untuk volume saluran drainase sendiri yaitu rumusnya volume limpasan dikurang volume debit GI. Maka didapatkan nilainya itu 3.979,09 meter kubik. Dapat dilihat rekapan volume green infrastruktur dan volume saluran drainase pada layar. Berdasarkan tabel didapatkan air yang dihasilkan dari pembangunan fasilitas GI sebesar 153,31 meter kubik atau 4,86% dari volume limpasan awal, sehingga perumahan B ini telah mengurangi beban dari drainase dan juga mendapatkan infiltrasi atau cadangan air tanah maupun permukaan sebesar 4,86% dari volume limpasan. Maka diperlukan perancangan drainase konvensional untuk mengalirkan limpasan yang berlebih. Next.
dapat dilihat ini merupakan rekapan dari dimensi saluran drainase. Next. Pada bagian paling dasar bioretensi akan dilengkapi oleh batu kali, tanah rekayasa dengan kedalaman 70 cm dengan geotekstil dan di atasnya akan ditemani oleh vegetasi lokal termasuk perpohonan seperti pandan wangi, lidah mertua, bambu air, rumput teki, dan pohon ketapang. Bisa lihat pada di gambar merupakan salah satu bentuk bioretensi. Next. Berikut adalah detail perletakan dan luas bioretensi Kota Baru Blok A. Next. Dan ini Blok B. Selanjutnya adalah detail peletakan dan luas bioretensi dari suatu blok. Next. Baik, untuk penutupnya, next. Untuk kesimpulannya itu sendiri, berdasarkan perencanaan desain sistem penyaluran air limbah dan ekodrainase dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain yaitu jenis pipa yang digunakan dalam pengalihan air limbah ini adalah PVC dengan diameternya 200-300 mm. Lalu kondisi existing untuk desain sistem ekodrainase yaitu perumahan B dengan tipe rumah 30x30 meter. Lalu pencarian data curah hujan yang memenuhi variabel yaitu metode normal ratio. Lalu nilai curah hujan yang digunakan untuk perhitungan intensitas curah hujan adalah nilai curah hujan distribusi log persen 3 periode ulang 15 tahun. Green infrastruktur yang terpilih adalah sumber resapan dan bioretensi. Lalu untuk penyimpanan air yang dihasilkan dari pembangunan fasilitas GI sebesar 193,31 meter kubik atau 4,86% dari volume limpasan awal. Dan yang terakhir adalah bentuk saluran penampang dari saluran drainase di perumahan B adalah trapesium. Dan untuk saran bisa dilihat pada layar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi TB Ekodrainase dari kelompok 4A. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.